Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali Kaltim Kita Kom tengah berada di salah satu rumah anggota DPRD kita ya, dari fraksi PAN, Pak Basti Sangga Langgi, yang mana kita ingin sedikit berbincang-bincang terkait jalannya pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kemarin terkait usulan-usulan apa saja yang menjadi prioritas yang harus Bapak perjuangkan ini di dalam, baik di dalam reses maupun berlanjut di musrenbang Syam ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan musrenbang des maupun musrenbang kecamatan, yang mana kami telah hadir ya di musrenbang desa maupun musrenbang kecamatan. Yang jelasnya masyarakat itu menginginkan pembangunan infrastruktur ya, seperti jalan, kemudian ya yang paling terpenting adalah masyarakat minta bagaimana TPS mengenai sampah. Ini yang terpenting sebenarnya, karena kita melihat di Sangatta ini tidak ada TPS ya. Nah, sementara penumpukan sampah di mana-mana, armada juga kurang, kemudian ya pengambilan sampah dari gang-gang juga armadanya kurang. Jadi ini jadi perhatian buat kami anggota DPR yang mana ikut di dalam musrenbang des. Dan hasil daripada reses juga kami turun ke konstituen adalah yang masyarakat juga meminta agar bagaimana penanganan sampah ini dengan baik dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, kemudian drainase yang sekarang ini ketika hujan banjir, di mana daerah Jalan Diponegoro, kemudian APT Pranoto, kemudian di Dayung. Nah, ini perlu perhatian pemerintah ya, agar bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena betul-betul kalau kita lihat ya bahwa yang dibutuhkan masyarakat ini bagaimana ya drainase ini betul-betul dibangun dengan baik supaya tidak ada lagi banjir. Kita lihat sendiri Dayung, kalau hujan aduh bukan main, air sudah di jalan. APT Pranoto, Jalan Diponegoro ini semua jalur masuk ke sini ya, sementara paritnya buntu. Nah, ini yang perlu perhatian pemerintah. Kemudian ya termasuk masalah UKM. Ya, ini perlu juga karena dalam kondisi COVID-19 seperti ini ya, kita merasakan bahwa bagaimana usaha kecil menengah ya menjerit dengan adanya COVID-19 yang kita tidak tahu ujung pangkalnya sampai kapan berakhir. Ini pemerintah harus segera ya memperhatikan UKM ini. Kemudian mengenai juga pariwisata, bagaimana kita mengelola pariwisata dengan baik agar peningkatan PAD kita ini bisa juga meningkat. Jadi harapan masyarakat di dalam musrenbang itu ya bagaimana pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Kalau di Sangatta Utara kemarin di musrenbang kecamatan itu ada 4 kepala desa, 3 kepala desa, 1 lurah hadir. Yang jelas mereka prioritas itu adalah infrastruktur ya, jalan, kemudian bagaimana drainase ya, kemudian bagaimana UKM, sampah. Itu yang kemarin saya amati ada 3 poin yang terpenting disampaikan oleh masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan. Hanya di sini kami ada kekecewaan anggota DPR karena tidak diberi kesempatan berbicara ya, sehingga kami ingin menyampaikan kami bahwa apa yang kami alami selama reses kami ikuti musrenbang ini yang harus kami sampaikan, tapi lagi-lagi kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ini saya sayangkan kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, tapi kami ingin bahwa bagaimana pemerintah ini fokus ya menangani masalah infrastruktur yang diinginkan oleh masyarakat, terutama Jalan Haji Masdar. Kemarin RT-nya langsung teriak bagaimana Jalan Haji Masdar itu dibangun segera mungkin karena di dalam itu banyak sekolah.
Ya, kemudian jalan AMD. AMD ini juga ada sekolah SMA dengan SMP. Kemudian ada lokasi pariwisata kayu mangrove. Ini akan dikelola oleh Desa Sanur Utara. Kemudian bagaimana juga peningkatan produk, ya, produk-produk lokal Kutai Timur. Kemudian bagaimana pemerintah membangun satu gedung, ya, gedung untuk semua produk-produk di Kutai Timur masuk ke situ, sehingga ketika ada tamu datang untuk mencari hasil-hasil karya daripada Kutim, ada tempatnya, ya, dikumpulkanlah di situ produk-produknya. Nah, ini yang terpenting sebenarnya, pemerintah untuk mengalokasikan dana. Jangan mengalokasikan dana yang tidak menyentuh langsung masyarakat. Padahal ya kita ini harus membangun dari bawah, ya, dari pinggiran, jangan dari atas kita bangun. Itu kan misi dan visinya presiden itu, bagaimana membangun dari bawah pinggiran, bukan dari atas. Sedikit ini Pak, ingin bertanya, ini suatu prestasi juga keberhasilan. Berapa periode kita sudah Pak di Dewan ini, memasuki masa baru 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saja beliau sudah memperjuangkan aspirasi motor sampah, yang mana setelah diutarakan langsung Pak oleh salah satu RT ya, Pak Heru Mulyono. Nah, pengen bertanya sedikit Pak terkait kebenaran tentang aspirasi motor sampah yang telah Bapak salurkan itu Pak. Ya. Ya, memang kemarin di bulan Februari saya dan membagikan motor 3 roda kepada 23 RT, ya, 23 RT yang ada di Sanur Utara. Alhamdulillah itu aspirasi saya juga, kemudian ada aspirasi teman-teman DPR UJ, ya, dan itu perjuangan kami lewat forum, ada 15 unit, ya, dari APBD. Sehingga apa yang kami sampaikan kepada pemerintah juga terwujud dengan adanya motor sampah. Karena kenapa? Memang betul-betul motor ini difungsikan dengan baik oleh para RT. Sehingga kemarin muncullah motor sampah, saya bagikan dengan 23 RT. Dengan dibagi satu RT, ya, bisa mengelola RT-RT yang lain yang berdekatan. Karena kalau kita ingin membagikan satu motor kepada RT, khususnya di Desa Sanur Utara ini kan di Desa Sanur Utara ini 66 RT, ya, tidak mencukupi dengan motor yang ada kemarin. Sementara Tehulingga juga itu 56 RT. Nah, kita ingin bagaimana pemerintah, ya, melakukan pengadaan motor lagi sehingga mencukupi keinginan pada ketua-ketua RT mengenai motor sampah dan mengenai armada 4 roda. Kalaupun ada motor sampah tapi tidak ada armada 4 roda, ya tidak ada juga yang ngangkut, bertumpu juga di TPS-nya. Paling tidak, ya, bagaimana pemerintah mengenai 4 roda ini harus ada 10 unit. Kalau 2 unit tidak mencukupi dengan sampah yang ada di Kutai Timur dalam satu hari itu mungkin kurang lebih 50 ton sehari. Nah, yang paling kami inginkan itu bagaimana pemerintah segera merealisasikan apa yang dilakukan dengan PT KPC dengan adanya MOU untuk membangun pabrik penghancur sampah yang pernah dilakukan kunjungan ke Bandung. Nah, ini yang kami inginkan sehingga pemerintah segera merealisasikan itu melalui dana CSR KPC. Pak, terkait ini tanggapan pemerintah apa Pak setelah menyampaikan aspirasi kemarin melalui musrenbang, bagaimana nih dari pengamatan Bapak, tanggapan pemerintah setelah mendengarkan? Kalau saya lihat kemarin pengamatan pemerintah, ya mereka akan serius masalah apa yang diinginkan oleh masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur, ya, UKM, dan ya sampah, terutama sampah. Kalau saya lihat kemarin Pak Bupati, ya prioritas sampah ini, iya, karena beliau ya turun langsung melihat ke lapangan bahwa memang harus penuh perhatian mengenai sampah ini. Artinya tidak menutup kemungkinan Dewan juga akan mengawal Pak ya sampai terrealisasi nantinya Pak ya. Kami Dewan, karena tupoksi kami, ya harus kita awasi sampai betul-betul tuntas dan terrealisasi apa yang diinginkan masyarakat. Harapan Bapak apa nih dari rangkaian semua ini Pak?
harapan saya selaku anggota DPR bagaimana pemerintah DPR sinergi mengenai pembangunan Kutai Timur. Mari kita membangun Kutai Timur ke depannya dengan ya adil dan merata. Ya, tidak perlu lagi ada di kotak-kotakan dalam pembangunan ini. Ya, karena ya misi dan visi bupati ini ya bagaimana pembangunan ini ya merata dan adil disampaikan pada saat paripurna. Jadi menata artinya memperbaiki ya, yang mana yang kurang baik selama ini itu diperbaiki. Itu yang harapan kita bagaimana pemerintah betul-betul merealisasikan apa yang mereka sampaikan pada saat itu. Oke, pemirsa, demikian wawancara singkat ngobrol bareng anggota dewan kita di kediamannya. Ikuti terus peliputan perkembangan Kaltim Kita.com dengan figur-figur anggota keterampilan anggota DPRD lainnya di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.